Halo sahabat Cahaya Usia Tua, hari ini kami ingin mengajak Anda mendengarkan kisah yang akan membuka mata dan menyentuh hati. Ini bukan sekadar cerita tentang seorang ibu dan anak, tapi tentang harga diri, pengorbanan tanpa pamrih, dan batas kesabaran manusia. Kisah seorang ibu berusia 64 tahun yang datang ke rumah anak dengan koper penuh cinta dan pulang hanya membawa luka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat sang ibu mengambil keputusan yang mengejutkan di tengah keluarga besar? Mari ikuti kisah ini sampai akhir, dan jika Anda merasakan hal serupa, jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan klik subscribe agar tidak tertinggal kisah nyata penuh makna lainnya dari Cahaya Usia Tua. Aku tidur di sofa rumah anakku sendiri, di antara nyamuk dan suara tawa dari balik kamar. 3 hari lalu, aku datang dengan harapan pelukan cucu. Hari ini, aku pergi dengan selembar kertas dan hati beku. Aku pulang ke rumah, jangan cari aku. Namaku Bu Kirana, 64 tahun, janda sejak 5 tahun lalu, tinggal sendirian di Bekasi. Hidupku sederhana, setiap pagi menyiram bunga, siang membaca Quran, malam menonton sinetron sebelum tidur. Tapi hatiku selalu menunggu satu hal, suara cucu. Aku punya anak laki-laki, namanya Dimas. Dia kuliah di Bandung, lalu bekerja dan menikah dengan Rika. Mereka tinggal di apartemen di Tangerang. Tahun ini, anak pertama mereka lahir, dan panggilan itu datang. Bu, Rika belum pulih, aku sibuk kerja. Bisa kesini bantu jaga Rafa sebentar ya? Aku berangkat dengan koper besar. Di dalamnya, baju hangat, sebotol minyak telon, 2 kaleng susu, dan 2 toples sarang burung impor dari Malaysia. Tak lupa uang 2 juta untuk menantu. Aku bahkan sempat membayangkan malam-malam di mana aku akan membacakan doa tidur untuk Rafa. Namun kenyataannya, hari pertama, aku disambut dengan senyum manis Rika, tapi hanya sebentar. Aku ditunjukkan ke sofa. Maaf ya Bu, kamarnya sudah penuh. Malam itu aku tidur dengan nyamuk dan suara TV dari kamar. Esoknya, aku mencuci botol susu, memasak bubur, menjemur popok, menyetrika baju semua sendiri. Rika asyik main HP. Dimas kerja sampai malam. Aku pikir, mungkin mereka lelah. Tapi hari kedua, aku mulai merasakan dingin bukan dari AC, karena bahkan itu pun tidak diizinkan untukku. Saat aku nyalakan sebentar demi Rafa yang berkeringat, Rika mematikan dan berkata, "Listrik mahal Bu, kipas juga cukup." Hari ketiga, aku buka HP dan batalkan transfer otomatis cicilan rumah mereka. 2 tahun aku bantu diam-diam karena cinta. Tapi hari itu, aku sadar, ini bukan cinta, ini pemanfaatan. Ketika aku pulang, tak seorang pun mengantar. Di kereta aku menangis pelan. Tapi begitu tiba di rumah, aku rasakan kedamaian. Aku potong kartu ATM yang pernah kuberikan Dimas, kubuka pendaftaran senam lansia, dan kudaftarkan diri ke kelas kaligrafi di masjid dekat rumah. Aku juga tulis wasiat. Semua hartaku akan dibagikan untuk pesantren dan rumah tahfidz. Seminggu kemudian, telepon berdering. Dimas, lalu Rika. Lalu grup keluarga meledak. Ibu mertua labil, tulis Rika. Dia tidak menyebut nama, tapi cukup jelas. Aku diam. Diam itu jawaban bagi yang tidak layak dijelaskan. Tapi saat acara keluarga, aku bicara. Di depan semua. Saya tidur di sofa, tanpa kelambu. Makan seadanya, diperlakukan seperti pembantu. 2 tahun saya bantu bayar rumah itu. Tapi satu kalimat saya dibilang egois. Hari ini saya bukan datang untuk marah. Saya hanya mau bilang, saya sadar, cinta tidak buta. Dan mulai hari ini, saya tidak akan lagi menyerahkan hidup saya untuk orang yang bahkan tak sudi memberi segelas air dingin. Meja jadi sunyi, Rika pucat, Dimas menunduk. Sejak itu, aku tak menunggu telepon mereka lagi. Tapi aku bangun pagi dengan senyum. Aku hidup bukan untuk disukai, tapi untuk dihargai. Dan ini adalah babak baru hidupku. Setelah acara keluarga itu, aku tidak kembali ke rumah dengan hati penuh amarah, melainkan dengan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sejak lama.
Aku mulai menjalani hariku dengan langkah ringan, bangun pagi, berjalan ke taman, menyapa tetangga, dan mengisi waktu dengan kelas menulis Arab di masjid. Namun meski aku sudah menetapkan batas, badai dari masa lalu belum sepenuhnya berlalu. Beberapa hari setelah acara itu, telepon rumahku berdering lagi. Kali ini, suara di ujung sana bukan Dimas ataupun Rika. Assalamualaikum Bu Kirana, ini Yuni sepupu dari pihak suami almarhum. Maaf sebelumnya, saya cuma ingin bertanya, apa benar yang ditulis Rika di grup keluarga itu, Bu? Aku menarik napas panjang. Kupandangi langit-langit ruang tamu dan menjawab pelan, apa yang kamu lihat di grup? Itu versi dia. Tapi yang tahu kenyataan, hanya yang mengalaminya. Yuni terdiam sejenak lalu berkata, saya percaya Ibu. Sejak dulu Ibu nggak pernah macam-macam. Saya cuma heran kenapa Rika bisa nulis begitu. Aku hanya tersenyum. Karena dia bisa, karena dia tahu orang-orang akan percaya pada cerita yang pertama mereka dengar. Beberapa minggu berlalu setelah panggilan dari Yuni, dan hidupku semakin tenang. Setiap pagi aku pergi ke taman, menyapa penjajah bubur, dan menikmati udara pagi tanpa tergesa. Namun pagi itu, sebuah paket datang ke rumahku. Di atas kotak tertulis, untuk Bu Kirana, tidak ada pengirim. Ketika ku buka, isinya adalah album foto Rafa yang dicetak dengan rapi. Setiap halaman memperlihatkan momen-momen kecil, Rafa tertawa, belajar tengkurap, digendong Rika. Di halaman terakhir ada tulisan tangan, aku hafal betul goresannya. Ma, kami minta maaf. Aku menutup album perlahan, hati kecilku bergetar. Aku ingin menangis, tapi tidak bisa. Aku sudah terlalu lama memendam kecewa. Hari itu aku duduk di teras, hingga matahari tergelincir ke barat. Sore harinya, telepon rumah berdering. Kali ini Dimas. Maaf ganggu. Boleh kami ke rumah besok sore? Rafa kangen sama Uti. Suaranya pelan, penuh ragu. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap langit jingga. Lalu aku berkata, datanglah, tapi jangan bawa beban. Aku bukan hakim. Aku hanya ibu yang belajar menyayangi dirinya sendiri dulu. Esoknya, Dimas datang. Rika menyusul di belakang, tampak gugup. Rafa, yang kini sudah bisa duduk, tersenyum lebar saat melihatku. Aku peluk dia erat. Rika membuka suara duluan. Bu, saya banyak salah. Tapi saya sungguh menyesal. Aku tak menjawab. Aku hanya menggeleng pelan. Jangan bilang ke aku. Tunjukkan pada anakmu. Tunjukkan bahwa kamu bisa jadi ibu yang menghormati ibunya sendiri. Suasana hening. Lalu Dimas mengeluarkan sesuatu dari tasnya, dokumen rumah. Ma, ini surat rumah. Kita pindahkan cicilan atas nama kami sepenuhnya. Kami tidak akan ganggu ibu lagi soal itu. Dan ini ATM yang ibu potong dulu. Kami bawa kembali. Tapi bukan untuk dipakai lagi. Hanya sebagai simbol bahwa kami tidak ingin mengambil lagi. Kami ingin memberi. Aku menatap mereka. Kali ini aku tidak marah, tidak juga terharu. Aku hanya damai. Rafa tertawa kecil. Suaranya memecah senyap. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku ikut tertawa. Mungkin ini awal yang baru. Tapi kali ini, aku tidak akan mengorbankan diriku lagi. Setelah pertemuan itu, mereka pulang dengan wajah lebih tenang. Namun pikiranku tetap waspada. Aku tidak berharap terlalu jauh. Beberapa luka memang bisa sembuh, tapi bekasnya tetap tinggal. Hari-hari berlalu, dan aku kembali pada rutinitas baruku. Kelas kaligrafi semakin menyenangkan. Aku bahkan diminta membantu mengajar ibu-ibu yang baru bergabung. Di komunitas lansia, aku mulai dikenal sebagai orang yang ceria, suka mendengarkan, dan bisa dipercaya. Sampai suatu siang, saat aku duduk di warung dekat masjid, Rika tiba-tiba datang. Ia tidak membawa Rafa, tidak juga datang dengan Dimas. Ia duduk di depanku dan berkata, Bu, boleh saya bicara sebagai seorang perempuan biasa, bukan menantu. Aku hanya mengangguk. Dia membuka tasnya, mengeluarkan secari kertas lusuh. Ternyata itu surat dari ibunya yang sudah lama meninggal. Saya dibesarkan oleh ibu yang keras, Bu. Tidak pernah dia bilang sayang, tidak pernah peluk. Tapi di surat ini, sebelum wafat, dia bilang,
Jangan ulangi dinginnya hatiku pada cucumu kelak. Saya rasa saya malah mengulanginya. Air matanya mengalir. Aku menatapnya lama, lalu berkata, luka lama tidak harus diwariskan. Tapi untuk memutusnya, kamu harus sadar dan berani. Dan hari ini kamu sudah mulai. Ia mengangguk pelan. Saya ingin memperbaiki hubungan. Bukan supaya Bu bantu lagi, tapi agar Rafa punya nenek yang utuh. Dan saya punya ibu yang bisa saya peluk tanpa rasa malu. Hati kecilku bergetar. Aku tidak menjawab, hanya memegang tangannya sebentar. Dan mungkin, itulah awal rekonsiliasi yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Meskipun aku belum sepenuhnya membuka hati, aku mulai mengizinkan diriku menyambut kembali kehangatan keluarga secukupnya. Tidak berlebihan. Dimas dan Rika beberapa kali mengajak Rafa berkunjung. Mereka tidak lagi membawa permintaan, hanya membawa waktu dan senyum. Suatu sore, saat Rafa sedang bermain balok warna-warni di ruang tamu, Rika menatapku dan berkata pelan, "Bu, boleh saya ajak ibu tinggal sebentar di rumah? Bukan untuk bantu, tapi agar Rafa bisa tidur bareng Uti beberapa malam." Aku diam sejenak. Dulu, tawaran semacam itu datang dengan beban. Tapi kini, ada nada tulus yang berbeda. Aku tersenyum. Aku akan pikirkan. Tapi kalaupun iya, bukan sebagai pengasuh. Ya, sebagai nenek yang ingin bermain dan istirahat cukup. Rika mengangguk cepat. Tentu Bu, saya janji. Beberapa minggu kemudian, aku akhirnya menginap satu malam di rumah mereka. Kali ini, mereka menyiapkan kamar tamu yang nyaman, lengkap dengan kelambu, bantal empuk, dan bahkan aromaterapi kesukaanku. Rafa tidur di sampingku malam itu. Ia menggenggam jari telunjukku. Dan saat matanya terpejam, aku merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, saat aku membuka mata, Rika sudah ada di pintu, membawa segelas teh hangat. Bu, makasih ya, karena sudah memberi kami kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Aku menatapnya. Kali ini aku yakin, mereka memang sedang berusaha berubah. Tapi yang paling penting adalah, aku juga telah berubah. Aku bukan lagi ibu yang siap menanggung segalanya demi dianggap baik. Aku sekarang tahu batas, tahu hak, dan tahu bahwa mencintai juga berarti mencintai diri sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan kami pelan-pelan membaik. Tapi aku tak pernah lagi membiarkan diriku hanyut terlalu dalam. Aku tetap tinggal di rumahku sendiri, menjalani hari-hari dengan kegiatan yang membuatku merasa hidup bukan hanya dibutuhkan, tapi juga dihargai oleh diriku sendiri. Suatu pagi, pengurus masjid menghubungiku. Bu Kirana, kami sedang cari seseorang yang bisa jadi mentor untuk ibu-ibu muda yang baru punya anak. Kami pikir ibu cocok sekali. Aku terdiam sebentar. Bayangan masa lalu sekelebat muncul, sofa keras, nyamuk, dan suara nyinyir tentang listrik. Tapi aku segera tersenyum. Saya bersedia, tapi dengan satu syarat. Saya bukan pengganti ibu mereka. Saya hanya teman belajar. Pengurus masjid tertawa. Tentu Bu, justru itu yang kami butuhkan. Kelas itu pun dimulai setiap Kamis pagi. Di sana, aku bukan hanya berbagi cara menjaga bayi, tapi juga tentang menjaga harga diri sebagai seorang ibu dan perempuan. Kadang, aku melihat wajah-wajah muda itu meneteskan air mata. Dan setiap kali, aku berkata, kalau kamu ingin dicintai, cintai dirimu dulu. Kalau kamu ingin dihormati, tetapkan batas. Jangan takut dibilang keras, karena dunia tak pernah cukup lunak bagi perempuan yang lembut terus-menerus. Aku pun akhirnya berdiri di titik di mana aku bisa berkata, luka lama tidak perlu dilupakan, cukup dikenang agar tidak terulang. Rafa tumbuh sehat, ceria. Setiap kali ia datang berkunjung, ia memelukku erat dan berkata, Uti, jangan pulang dulu ya. Dan aku akan menjawab, Uti nggak kemana-mana, tapi kamu juga harus belajar jadi anak yang menghargai. Dimas dan Rika mulai membagikan kisah kami kepada teman-temannya, bukan untuk mengasihani, tapi untuk mengingatkan. Mereka berkata, kami dulu pernah hampir kehilangan ibu kami, bukan karena dia meninggal, tapi karena kami menutup pintu terlalu lama. Kini, hidupku bukan tentang mereka saja, tapi tentang aku yang akhirnya punya ruang untuk bernafas, tanpa rasa bersalah. Sebab menjadi tua bukan berarti menjadi lemah.
Menjadi tua adalah saatnya menjadi tegas pada orang lain dan terutama pada diri sendiri. Suatu hari, saat aku sedang melipat sajadah seusai pengajian, seorang ibu muda menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Namanya Sarah. Usianya belum genap 30. "Bu Kirana," katanya pelan. Saya merasa seperti ibu dulu. Saya tinggal dengan mertua dan rasanya tidak pernah cukup baik. Saya takut. Takut kalau saya jadi menantu yang dibenci. Aku menatapnya, lalu mempersilakan duduk. Angin sore berhembus pelan di serambi masjid. "Nak, rasa takutmu wajar. Tapi jangan biarkan rasa takut itu membuatmu lupa bahwa kamu juga manusia. Kamu juga punya batas." Sarah terisak, dan aku menggenggam tangannya. Aku tak hanya melihat dirinya, tapi juga bayangan diriku sendiri dulu, yang diam, menahan, dan terus memberi meski tak dihargai. Sejak saat itu, aku tahu pengalamanku bukan hanya untuk disimpan, ia harus dibagikan. Maka, aku mulai menulis. Bukan untuk menjadi penulis besar, tapi agar kisahku bisa menjadi pelita bagi yang sedang terjebak dalam kegelapan diam. Kutulis setiap babak hidupku. Kesunyian setelah suami tiada, kerinduan akan keluarga, dan keputusan besar untuk berkata cukup. Aku unggah tulisanku ke forum ibu-ibu di internet. Tak disangka, ratusan komentar masuk. Banyak yang bilang, "Saya pikir saya satu-satunya yang merasa begini." Ternyata tidak sendiri. Itu membuatku sadar, kisahku, sesakit apapun, bisa menjadi penguat. Aku diundang ke beberapa komunitas untuk berbagi pengalaman. Tak lagi sebagai ibu yang pernah disia-siakan, tapi sebagai perempuan tua yang memilih berdiri tegak. Aku bukan lagi hanya nenek Rafa. Aku adalah Kirana, perempuan yang akhirnya belajar menempatkan diri pada tempat yang pantas. Dan malam itu, saat aku duduk sendiri di beranda, menatap bulan purnama yang bulat dan tenang, aku membisikkan doa. Bukan lagi doa meminta dimengerti, tapi doa syukur karena akhirnya aku mengerti diriku sendiri. Beberapa hari setelah bulan purnama itu, aku menerima undangan menjadi pembicara di sebuah seminar bertema perempuan dan keteguhan di masa tua. Aku sempat ragu, tapi para pengurus komunitas mendorongku dengan semangat. "Bu Kirana, kisah ibu menyentuh banyak orang. Jangan biarkan itu berhenti di ruang tamu." Aku pun berdiri di hadapan ratusan wajah ibu-ibu muda, lansia, bahkan beberapa pria yang duduk mendengarkan. Dengan suara yang sedikit gemetar, aku menceritakan perjalananku dari sofa ruang tamu yang dingin dan berdebu hingga podium tempat aku berdiri tegak hari ini. Di akhir pidato aku berkata, "Kadang, rumah yang paling dingin adalah tempat kita berharap kehangatan. Tapi bukan berarti kita harus tinggal di sana selamanya. Kita bisa bangkit, mencari cahaya, dan membangun rumah baru di dalam hati kita sendiri." Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling membekas adalah seorang wanita sepuh yang menghampiriku setelah acara. Ia memelukku dan berbisik, "Saya terlambat bicara pada anak-anak saya, tapi tidak terlambat untuk berdamai dengan diri saya." Aku menangis, memeluknya erat. Kami tidak saling kenal, tapi di pelukan itu, kami tahu, kami pernah patah di tempat yang sama. Sejak hari itu, hidupku berubah sedikit demi sedikit. Bukan karena aku menjadi terkenal, tapi karena aku kini punya keberanian untuk berkata tidak. Tidak pada perlakuan tidak adil, tidak pada pengorbanan tanpa penghargaan, tapi juga berkata ya pada cinta yang sehat. Ya pada relasi yang saling jaga, ya pada hidup yang utuh dan tenang, meski di usia senja. Dan kini, setiap kali aku berjalan melewati cermin di ruang tengah, aku tidak hanya melihat sosok tua dengan rambut memutih. Aku melihat perempuan yang pernah hampir hancur, tapi memilih untuk menyusun ulang dirinya, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mencintai dirinya sendiri dari hari ke hari. Beberapa minggu setelah seminar itu, aku menerima pesan singkat dari seorang perempuan bernama Dinda. Dia memperkenalkan diri sebagai redaktur majalah komunitas perempuan mandiri. "Bu Kirana, kami membaca kisah ibu di forum dan menghadiri seminar ibu kemarin.
Kami ingin mewawancarai ibu untuk rubrik perempuan yang menginspirasi. Boleh ya, Bu? Aku membaca pesan itu berkali-kali. Bukan karena sombong, tapi karena tak percaya. Kisah luka yang dulu kusembunyikan, kini menjadi terang yang dicari orang. Aku membalas, boleh, tapi saya ingin kisahnya jujur, apa adanya. Bukan kisah orang kuat, tapi kisah orang yang belajar berdiri setelah jatuh. Hari wawancara tiba. Dinda datang bersama seorang fotografer muda. Di ruang tamu sederhana, kami berbincang lama. Aku ceritakan semuanya tanpa sensor, tanpa hiasan. Apa yang membuat ibu bertahan saat semua orang tampaknya tak peduli? Tanyanya. Aku menjawab, karena pada akhirnya aku sadar satu hal. Aku boleh tidak dicintai oleh orang lain, tapi aku tidak boleh membenci diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, artikelnya terbit. Judulnya, Kirana tak sekadar nama, tapi jalan pulang ke diri sendiri. Artikel itu dibagikan luas di media sosial. Banyak yang mengirim pesan padaku. Ada yang bilang, aku seperti ibunya. Ada yang mengaku ingin berdamai dengan nenek mereka. Ada juga yang hanya menulis, terima kasih Bu, saya jadi berani berkata cukup. Di usia 64 tahun, aku tidak pernah menyangka akan dikenal bukan sebagai mertua atau ibu, tapi sebagai Kirana perempuan yang pernah ditinggal, lalu memilih kembali ke dirinya sendiri. Dan setiap malam, saat aku menuliskan kisah harian di buku catatan kecil, aku tersenyum. Bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena kini aku tahu, satu langkah kecil pun, kalau dilakukan dengan cinta pada diri sendiri, bisa mengubah jalan hidup seseorang. Kini, ketika aku duduk di teras rumah memandangi bunga yang bermekaran dan mendengar suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan, aku tahu aku sudah sampai di titik damai. Hidupku tidak sempurna, tapi aku tidak lagi hidup untuk dipahami orang. Aku hidup untuk diriku sendiri. Rafa sesekali datang menginap. Dimas dan Rika lebih sering bertanya pendapatku, bukan karena kewajiban, tapi karena mereka mulai belajar menghargai. Dan aku memilih mencintai secukupnya, memberi seperlunya, dan menjaga diriku sepenuhnya. Kisahku mungkin sederhana. Tapi jika hari ini ada satu orang di luar sana yang sedang merasa tidak dilihat, tidak dihargai, dan sedang mempertimbangkan untuk menyerah, aku hanya ingin bilang, kamu tidak sendiri. Bangkit itu tidak mudah, tapi bukan mustahil, dan tidak pernah terlambat untuk mulai mencintai diri sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe agar lebih banyak kisah nyata penuh makna hadir menemani hari-harimu. Karena hidup di usia senja bukan akhir dari segalanya, melainkan permulaan baru yang kita pilih sendiri. Terima kasih telah mendengarkan.